يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Apabila ada air yang tertampung dalam satu wadah dengan jumlah 217 liter, maka air itu disebut baulah. Apabila kejatuhan kotoran najis dan airnya tidak berubah, maka air itu dikatakan suci, alias masih boleh untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, beristinja dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya dia berubah, baik warna atau rasa atau baunya, maka air tersebut disebut mutanajis dan tidak bisa digunakan apa-apa lagi. Oleh karena itu penting sekali kita memahami dan mengerti dan mengetahui apa itu najis, ya, supaya kita terhindar dari najis tadi. Pada saat kita sholat kita sah, pada saat kita menggunakan air itu pun juga sah digunakan untuk kegiatan apapun juga yang berkaitan dengan air, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti berwudu, mandi junub, mandi sunat, istinja dan lain sebagainya. Baik, kita masuk saja. Najis. Najis itu definisinya adalah kullu mustaqdirin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhas. Yang disebut najis itu adalah seluruh kotoran yang bisa mencegah sahnya sholat kecuali najis-najis yang dimaafkan. Nah, itu nanti najis-najis yang dimaafkan sangat banyak sekali permasalahannya. Cuma untuk di awal kita bahas adalah yang disebut najis adalah semua yang kotor yang mencegah sahnya sholat, itu disebut najis. Dengan kata lain, kalau kita memahami dari definisi itu adalah, maka kita ambil kesimpulan setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Ya, kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Nah, untuk lebih memahami, saya akan memberikan tiga kosakata dulu ya, 3 kata. Yang pertama adalah suci, yang kedua adalah najis, dan yang ketiga adalah halal. Nah, kita harus lebih tahu dulu definisi yang berkaitan dengan masalah 3 kata tadi. Suci. Arti suci itu adalah sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Nah, jadi arti suci itu adalah sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Baik sesuatu itu bendanya padat ataupun dia basah, ya, ataupun dia cair. Kalau cair seperti air, minyak-minyak dan sebagainya. Nah, kemudian basah, ya, apa saja benda yang basah. Kemudian padat agak keras begitu. Nah, apabila sesuatu tadi boleh dibawa ke dalam sholat, maka sesuatu itu dinamakan adalah sesuatu benda yang suci. Nah, jadi suci itu lawanan daripada najis. Tapi kalau najis adalah semua yang kotor yang mencegah sahnya sholat. Jadi kalau najis tidak sah dibawa ke dalam sholat. Tapi kalau suci boleh dibawa ke dalam sholat. Nah, kebalikannya, kalau dia suci berarti tidak najis, kalau dia najis berarti tidak suci. Kemudian yang ketiga, ada kata yang ketiga adalah halal. Kalau istilah saya, halal itu adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi. Nah, itu aja deh, biar memahaminya lebih mudah. Halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi. Ini istilah saya sendiri. Walaupun dari penjabaran halal itu sangat panjang, bukan hanya halal yang bisa dikonsumsi, ya, ada sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi tapi jadi halal, seperti pernikahan. Dulu haram, tapi setelah menikah maka menjadi halal. Istri kita, mohon maaf, pasangan kita itu kita tidak makan, ya, kita tidak makan, tetapi kita mendapatkan
mendapatkan sesuatu yang lebih dari istri kita tadi dengan cara yang halal. Jadi walaupun halal itu tidak mesti dimakan, tetapi biar lebih memahami dari masalah yang kita akan bahas di kaitan dengan masalah najis ini, maka halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi. Apa saja yang dikonsumsi, boleh diminum atau boleh dimakan, maka itu disebut namanya halal. Nah, jadi pahami dulu ya 3 kata ini. Nah, suci sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Najis adalah sesuatu yang tidak boleh dibawa ke dalam sholat dan bendanya pasti kotor. Kemudian yang ketiga adalah halal. Halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi. Dari 3 ini, najis, suci, najis dan halal, maka kita akan mengambil 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Kalau dia cuma kotor tapi tidak najis, berarti boleh dibawa ke dalam sholat. Istilah yang kedua adalah setiap yang halal sudah pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Nah, nanti ada kaitannya semua itu. Setiap yang halal yang boleh dimakan diminum itu sudah pasti suci, tapi kalau setiap yang suci belum tentu halal, belum tentu bisa dimakan. Nah, lalu apa saja contoh suci, contoh najis, contoh halal? Yang bagaimana itu? Nah, kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh, kita ngambil di badan kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan yang ada di dalam dirimu, apakah kalian tidak memikirkannya, tidak melihatnya dengan mata hati? Nah, di dalam diri kita ini banyak sekali, kalau kita pikirkan banyak sekali yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita. Dan kalau kita memikirkan kita punya badan, baik yang zahir apalagi yang batin, maka di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga ada ulama tasawuf mengatakan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hakikat tentang dirinya, hakikat dirinya, bukan diri orang lain. Orang belajar tasawuf itu adalah untuk membahas diri sendiri, bukan belajar tasawuf untuk membahas orang lain. Ada orang belajar tasawuf tapi yang dibahas adalah orang lain. Belajar tasawuf itu adalah untuk membersihkan hati diri kita sendiri masing-masing. Jadi cerminnya kepada diri kita, bukan cerminan ke orang lain. Siapa yang mengenal tentang hakikat dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Kalau dia kenal hakikat siapa dirinya benar-benar, maka dia akan melihat di situ tentang hakikat Tuhan yang dia sembah. Tapi karena kita tidak belajar tasawuf, kita belajar fikih, maka yang kita bahas fikih ya. Baik, jadi kita mengambil contoh apa yang di badan kita saja. Apa yang di badan kita saja. Begini ya, para jamaah. Anatomi tubuh laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Baik yang di luar ataupun yang di dalam organ tubuh kita itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kita ngambil masalah lubang saja, lubang di badan kita ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Untuk tubuh laki-laki, lubang yang terbuka di tubuh laki-laki itu totalnya ada 7 lubang. Sedangkan perempuan, lubang yang terbuka di tubuhnya itu totalnya ada 8 lubang. Jadi lubang perempuan lebih banyak daripada lubang laki-laki. Yang kita masukkan lubang yang terbuka ya. Yang dimaksud terbuka itu bisa keluar, yang di dalam bisa keluar, yang di luar bisa masuk ke dalam. Baik, apa saja lubang yang 7 bagi laki-laki dan lubang yang 8 bagi perempuan? Nah, adapun 5 lubang laki dan perempuan yang ada di kepala itu semuanya sama. Jadi ada 5 lubang di kepala, laki perempuan sama. Yang pertama adalah lubang telinga kanan dan kiri, 2. Kemudian lubang hidung kanan dan kiri, 4.
yang terbuka ada 5. Tapi kalau yang masdud yang tertutup, nah ini tambah lagi, di mata bisa lubang juga, ya. Nah, tapi mata ini masdud tertutup. Pori-pori juga lubang pori-pori katanya. Makanya kalau orang habis kerokan, itu nggak boleh langsung mandi. Kalau mandi langsung masuk angin, apalagi habis kerokan mandinya mandi air dingin, sudah langsung meriang dia. Tidak boleh mandi. Kenapa? Pori-porinya terbuka. Tapi yang kita maksudkan bukan lubang itu, karena lubang tersebut adalah masdud, tertutup. Artinya tidak terbuka seperti halnya telinga, hidung, dan mulut. Jadi di kepala ini lubang laki dan perempuan sama, ada 5. Telinga kanan kiri, lubang hidung kanan kiri, dan kemudian yang kelima adalah mulut. Kemudian ada pun yang di bawah pusat, mohon maaf sekali lagi, di bawah pusat bagi laki-laki itu ada 2 lubang yang terbuka. Ada 2 lubang yang terbuka. Yang pertama adalah lubang alat kelamin depan, dan yang kedua adalah lubang alat kelamin belakang. Ya, jadi lubang bubul dan dubur, kelamin depan dan kelamin belakang. Sedangkan bagi perempuan yang di bawah pusat itu ada 3. Nah, jadi kalau laki-laki 2, 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi kalau perempuan yang di bawah pusatnya ada 3, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, 3 lubang yang terbuka itu adalah yang pertama, mohon maaf, lubang vagina. Kemudian yang kedua lubang buang air kecil. Saya tidak tahu istilahnya apa, kronologis atau apa, saya kurang paham itu ilmu kedokteran istilahnya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah lubang dubur. Jadi ada 3 lubang vagina. Yang di atas adalah lubang air kecil dulu, lubang buang air kecil. Kemudian di tengahnya ada lubang vagina. Kemudian yang di belakang ada lubang dubur. Jadi ada 3 yang di bawah pusat. Totalnya perempuan itu mempunyai 8 lubang. Lalu apa kaitannya dengan lubang-lubang itu? Nah, kaitannya ada. Kita kan bicara tentang masalah najis, masalah suci, dan masalah halal. Nah, kita lihat ya. Kita bicara yang di kepala dulu. Di kepala dulu. Yang 5 lubang tadi. Kita bicara di telinga dulu. Di telinga ini ada beberapa benda yang keluar. Ada yang cair, ada yang padat. Nah ya, ada yang cair, ada yang padat. Yang pertama yang padat dulu dah, yang sering kita lihat lah. Apa bahasanya? Kata orang Banjar, tahi telinga. Tahi telinga, ada yang buku, ada yang gimana begitu. Nah pertanyaannya, kotoran telinga ini najis atau kotor? Nah, najis atau kotor? Jawabannya adalah kotor saja. Ya, dia cuma kotor. Dia tidak najis. Kalau dia kotor tidak najis, berarti tahi telinga itu hukumnya adalah suci. Apa maksud suci tadi katakan? Sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Jadi kalau seandainya umpama ada orang sholat tahi telinganya banyak, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya adalah sholatnya sah. Kenapa? Karena kotoran telinga itu tidak najis, dia cuma kotor. Ya, dia cuma kotor. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang keluar dari telinga itu adalah kata orang Balikpapan, kata anak-anak Balikpapan, corek, tahu nggak corek? Corekan kata orang Balikpapan. Nah, itu kebanyakan nggak dibersihkan telinga tadi. Corekan. Corek itu apa? Nah, bendanya apa? Cair atau beku? Cair. Nah, pertanyaannya najis atau kotor corek itu? Najis atau kotor? Jawabannya adalah najis. Kenapa? Karena corek itu bau. Berasal dari mana corek itu? Bahasa kita ya corek, tapi asalnya adalah dari nanah. Nanah dari mana? Dari darah yang busuk. Jadi nanah itu berasal dari darah yang busuk. Maka corek ini hukumnya adalah najis. Jadi kalau ada orang sholat kemudian coreknya keluar meleleh, naudzubillah min dzalik, mohon maaf nih ya. Coreknya keluar dari telinga meleleh, sholatnya najis, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Itu hukum asal dulu. Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena corek itu adalah najis. Mudah dipaham dulu ya. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari lubang telinga, apa itu? Yaitu adalah darah. Cuman darah ini jarang keluar.
Nah, kalau seandainya ada darah yang keluar, ya, bagaimana salatnya? Kita bahas dulu, darah itu najis atau kotor? Najis atau kotor? Jawabannya adalah najis. Jadi kalau ada darah yang keluar dari telinga, maka salatnya batal. Cuma ini hukum asal. Hukum asalnya batal dulu, semuanya seperti itu. Cuman gini ya, kalau ada orang, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, jatuh atau tabrakan, kemudian ada keluar darah dari telinganya, apalagi dari telinga sampai dari mata dengan telinga, tabrakan lubang gitu, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, orangnya terkapar, keluar darah dari telinga sama dari matanya. Bagaimana ini? Ini orang nggak bakalan hidup. Kalaupun dia hidup, paling-paling cuma beberapa jam atau mungkin beberapa hari, bakalan meninggal dunia kalau dia keluar darah dari telinga, darah segar maksudnya, apalagi dari mata. Tapi kalau ada orang tubrukan, buak begitu ya, keluar darah dari hidungnya atau dari mulutnya, wah, muntah darah, itu orang tersebut insya Allah selamat. Dan kata orang yang berpengalaman, katanya lebih baik muntah darah daripada nggak muntah darah sama sekali. Jadi kalau ada orang tabrakan jatuh, wah, muntah darah, itu lebih bagus daripada nggak ada muntah darah. Kenapa? Karena kalau nggak muntah darah, itu darahnya akan tertahan di dalam, itu yang menjadi mungkin jadi infeksi dan sebagainya. Tapi kalau dia muntah keluar darah, selesai. Nah, itu ya. Nah, jadi yang di telinga, ya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu maaf ya. Kita kembali. Jadi yang di telinga itu ada cairan yang ketiga adalah darah. Darah ini najis, dan kalau seandainya ada orang salat keluar darah dari telinganya, salatnya batal. Itu yang di telinga. Laki perempuan kurang lebih sama aja, benda-bendanya seperti itu juga. Kemudian yang di hidung, lubang kanan, lubang kiri, ada beberapa benda yang keluar dari hidung. Yang pertama, kata orang Balikpapan, upil, tahi hidung, kotoran hidung. Najis atau kotor? Najis atau kotor? Kotor. Jadi kalau ada orang sholat, tahi hidungnya banyak, atau sholat sambil begini, mau cari upilnya, sholat sambil begini, ya dapat tahi hidungnya, batal nggak sholatnya? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena upil, tahi hidung atau kotoran hidung itu adalah dia bukan najis, cuma kotor. Kalau dia tidak najis, dan kalau dia tidak najis cuma kotor, berarti bendanya adalah suci. Apa arti suci tadi? Suci, sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Kemudian yang kedua, cairan sesuatu yang keluar dari hidung itu adalah apa ya? Ingus. Kata orang kita, ingus. Najis atau kotor ini ingus? Jawabannya adalah kotor saja, dia tidak najis. Ada yang ingus yang meleleh, yang baru-baru kena influenza berarti ya, hidungnya meleleh. Nah, itu susah banget, dikit-dikit hacim, meleleh hidung hidungnya, ingusnya. Nanti kira-kira 4 hari menjadi kuning hidung, itu ingusnya tadi. Lambat laun kalau sudah mau berhenti, terkadang dia kalau parah banget, kuningnya bercampur dengan hijau, ingus tadi. Nah, pertanyaannya najis atau kotor itu ingus? Jawabannya cuma kotor. Jadi kalau ada orang sholat begitu ya, ingusnya meleleh begitu ya, asin lagi rasanya ya, sholatnya sah ya. Kalau ingusnya keluar, tidak batal sholatnya. Cuman kalau dijilat, ditelan begitu, sholatnya batal ya. Batal bukan karena ingusnya, tapi karena sesuatu benda masuk ke dalam mulutnya, tenggorokannya, makan berarti ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi intinya ingus tidaklah najis, dia cuma kotor. Kalau dia cuma kotor tidak najis, berarti ingus itu adalah bendanya suci. Jadi kalau orang sholat membawa ingus ya, atau ingusnya nempel di baju, nempel sini di bajunya, terus seputar sholat beli putaran, sholatnya sah saja. Karena ingus hukum asalnya adalah suci, dia cuma kotor bukan najis. Kemudian selanjutnya yang keluar dari hidung lagi adalah darah. Istilah kita namanya mimisan. Kalau mimisan darah tadi, maka darah ini hukumnya adalah najis. Kalau keluar, maka sholatnya batal. Tapi wudhunya tidak batal ya. Kalau mimisan itu tidak batal.
Coret keluar nggak batal wudunya nggak batal, sholatnya aja batal. Ya, yang batal itu kalau wudu keluar sesuatu dari dua jalan, alat kelamin depan, alat kelamin belakang. Itu ada bedanya. Kalau yang di atas ini keluar, wudu nggak batal. Tapi kalau yang di bawah yang keluar, alat kelamin depan belakang, maka wudunya batal, sholatnya juga batal. Itu ya. Jadi darah itu najis. Kalau keluar berdasarkan sholat, hukum asalnya sholatnya batal. Kemudian wudunya tidak batal. Baiklah ya, itu yang di hidung. Kemudian yang di mulut, ada beberapa benda yang keluar di mulut. Yang pertama adalah jigong, kata anak Balikpapan, jigong. Apa jigong? Tahi gigi. Ya, itu kata gigi ya. Tahi gigi ini najis atau kotor? Dia cuma kotor, dia tidak najis, dia cuma kotor. Kalau kotor tidak najis berarti bendanya suci. Artinya kalau ada orang sholat, jigongnya banyak, digosok begini, wah ngeket kuningnya, di kukunya. Jigongnya banyak, nggak pernah sikat gigi. Apa yang gini? Sholatnya sah nggak? Sholatnya saja, karena dia cuma kotor, tidak najis. Kemudian yang kedua, liur. Liur najis atau kotor? Dia cuma kotor, jadi liur nggak apa-apa, ditelan nggak batal sholatnya. Dan kalau seandainya jatuh ke baju atau apa, nggak batal juga sholatnya. Kenapa? Karena hukum asal liur itu hukum asalnya adalah dia suci, cuma dia kotor saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah dahak. Dahak, nah, ya, dahak najis atau kotor? Dia cuma kotor. Jadi kalau ada orang sholat, ada dahaknya, rumah keluar, ya kita bicara dahaknya bukan benda yang lain, bukan masalah yang lain. Dahaknya keluar, maka dahak ini tidaklah najis dan tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau orang sholat keluar dahaknya sampai di mulut, ditelan lagi, sholatnya batal. Karena itu panjang masalah sholat, masalah panjang ya, dahaknya batal. Orang puasa juga begitu. Keluar dahaknya sampai di mulut sini, di lidahnya, ditelan lagi dahaknya tuh, batal puasanya. Ya, batal. Kenapa? Karena dia bukan liur, dahak bukan liur. Pendapat Madzhab Syafi'i batal sholatnya. Kemudian selanjutnya yang keluar dari mulut lagi apa itu? Yaitu muntah. Muntah. Kalau muntah itu berarti yang dalam perut keluar di luar, keluar sampai ke permukaan tenggorokan sampai ke mulut. Baik muntah itu berupa cairan, air umpama, ya, atau dia bendanya masih utuh, muntah nasi keluar biji nasi. Ya, apa saja, maka hukumnya adalah sholatnya batal. Kenapa? Karena muntah hukumnya najis. Muntah hukumnya najis. Gumuh katanya, anak kecil kan gumuh, minum susu sudah masuk dalam perutnya, wah keluar lagi. Najis tidak? Najis. Tapi kan masih bentuk susu, walaupun. Tapi kan masih bentuk nasi, walaupun. Jadi kalau muntah al-ghaib itu adalah hukumnya najis dan membatalkan sholat. Tapi wudunya batal nggak? Wudunya tidak batal. Yang batal itu sholatnya saja. Karena kenapa? Karena muntah itu hukumnya adalah najis. Sudah dipaham kira-kira? Nah, kemudian selanjutnya yang keluar dari mulut lagi adalah apa namanya itu darah, muntah darah. Darah najis atau tidak? Najis. Jadi kalau ada orang sholat keluar darahnya, maka sholatnya batal. Nah, seperti itu. Ada lagi kata orang Banjar mariga. Kok kalau bahasa Indonesia? Sendawa. Ya, mariga. Habis minum sholat, minum spray terus minum spray, sebotol, pasal keluar gasnya. Batal nggak sholatnya? Ya, nggak batal. Karena dia yang keluar itu cuma udara saja, gas yang keluar. Tapi itu keluar bendanya, spare apa namanya, spare up-nya keluar, wah, atau Coca-Cola-nya keluar, wah, keluar, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kategori muntah. Nah, itu dulu yang di alat kelap di lubang yang ada di kepala kita. Jadi ada yang najis. Ada yang kata kalau najis berarti membatalkan sholat, kalau kotor berarti tidak batal sholatnya. Namun dia adalah benda yang suci. Udah dipaham dulu kira-kira. Alat kelamin, maksud saya lubang yang di bawah pusat. Lubang yang di bawah pusat ini ada beberapa benda yang keluar. Kita bicara
mohon maaf ya, di alat kelamin laki-laki dulu. Di alat kelamin laki-laki ada beberapa benda yang keluar, rata-rata semuanya cairan yang keluar. Yang pertama adalah urin, air kencing, ya, air seni, air kencing. Air kencing ini najis atau kotor? Najis. Jadi kalau dia sholat kemudian keluar air kencingnya, sholatnya batal atau tidak? Batal. Wudunya batal tidak? Batal. Nah ini yang kita bahas nih. Yang di bawah pusat apabila keluar maka najis dan juga sholatnya batal. Wudunya juga batal. Jadi ada konsolusinya ada berapa? Batal sholatnya, najis, batal wudunya. Tapi yang di atas cuman batal sholatnya kalau dia najis tadi ya, tapi tidak batal wudunya. Nah, jadi air kencing, najis, batal sholat, batal wudu. Kemudian yang kedua adalah air mandi. Mandi itu adalah cairan yang keluar sebelum air sperma keluar, sebelum air mani keluar. Jadi kalau laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki ketika lagi apa istilahnya, lagi terangsang lah, mohon maaf ya istilah saya. Nah, ada lagi syahwatnya tinggi, sebelum spermanya keluar biasanya ada cairan yang keluar putih, bening, tidak berbau tapi agak lengket, agak kental. Dia tidak banyak, mungkin cuma sedikit saja. Apa hukumnya madi ini? Madi ini hukumnya adalah najis. Sayyidina Ali pernah meminta kepada orang Arab Badui bertanya tentang masalah itu karena Sayyidina Ali sering keluar madi tadi. Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalau bahasa kitanya, apabila madi seseorang itu keluar, maka hendaklah dia istinja, fayastanji wa yatawadda. Hendaklah dia beristinja dan berwudu. Istinja. Nah, berarti kalau dikatakan istinja berarti sama dengan kencing. Membatal hukumnya najis dan berwudu. Yani najis salat wudunya batal, najis wudunya batal. Karena Rasul menyuruh beristinja dan berwudu. Jadi para ulama mengatakan najis dan berwudu. Jadi madi keluar hukumnya najis, salatnya batal, wudunya batal. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Wadi ini adalah bukan iwak wadi ya, kalau iwak wadi orang Banjarnya mah. Ya, wadi ini adalah cairan yang keluar pada saat seseorang itu buang air kecil. Itu kalau saat buang air kecil ada keluar kayak lendir begitu. Kalau dipegang dia lengket begitu, lendir kayak ini, tapi nggak banyak juga. Itu namanya wadi. Ini biasanya keluar pada saat seseorang itu lagi ada sesuatu yang error di pinggangnya, yang error. Biasanya yang tua-tua itu yang jarang olahraga, jarang pinggang yang belum jarang diperbaikin, itu bisa keluar wadi tadi. Ya, sakit pinggang, berkaitan dengan pinggang, kurang minum dan sebagainya. Ketika kencing nanti ada di ujung tuh kayak belendir. Itu wadi. Nah, wadi ini hukumnya adalah najis. Ya, karena dia keluar pada saat buang air kecil. Najis, batal wudu, batal sholat. Berapa sudah? 3 ya. Kemudian yang keempat adalah darah. Ada nggak laki-laki bisa keluar darah? Ada. Itu kalau orang bahari namanya kena penyakit raja singa, raja harimau. Kenapa? Karena suka jajan di pinggir jalan. Maksud di pinggir jalan itu ya jajan yang tadi, jajan perempuan-perempuan nakal begitu. Itu belum kena HIV, mungkin teguran dari Allah penyakit sifilis. Kalau orang kita namanya sifilis ya. Kalau orang kampung namanya raja singa. Nah, ketika kencingnya sakit, berdarah. Kenapa ini? Karena dia suka jajan di pinggir jalan, alias jajan yang tidak sehat, yakni yang berkaitan dengan hubungan seksual tadi. Darah keluar pada saat kencing, ini hukumnya najis, batal wudu, batal sholat. Wallahu alam, saya tidak tahu pasti, cuman pernah dengar saja katanya orang yang sakit seperti itu obatnya adalah yang pertama tobat dulu, obat istighfar banyak-banyak, kemudian obatnya adalah minum air sabun cap tangan. Tahu sabun cap tangan? Sabun
sabunnya orang mati itu. Ya, kalau orang banjir kan kalau meninggal dunia sabunnya sabun cap tangan itu, yang cap tangan begini. Nah, ya itu dipotong, kemudian diambil busanya, kemudian diminum. Pahit, tidak tahu juga kata orang, tapi wujud tidaknya wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit yang aneh-aneh. Ya, penyakit yang seperti itu, apalagi yang lagi tren, lagi naik tren apa? Corona. Ya, Toyota Corona. Ya. Baiklah ya. Nah, itu yang ke berapa tadi? Keempat ya, wadi. Kemudian darah maksudnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cairan yang keluar yang kelima adalah sperma, air mani bahasanya. Saya baca katanya sebenarnya air yang keluar itu namanya air mani, bukan sperma. Namanya mani, tapi sperma itu yang kayak kaki itu. Kalau kita di Microsoft tuh ya, kayak itu kan satu semprotan air mani itu bisa miliaran sel-sel sperma tadi. Nah, begitu banyak yang miliaran sperma tadi, hanya satu yang berjuang, jadi pejuang dan masuk ke dalam rahim seorang perempuan, lalu menjadi seorang janin, anak, dan kemudian jadilah manusia setelah lahir ke muka bumi. Jadi yang keriting-keritingnya itu sperma, tapi airnya itu adalah mani. Apa hukum air mani ini? Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, air mani itu hukumnya adalah suci. Kenapa? Karena kalau seandainya air mani itu najis, seberatan kita ini najis semua. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah dari air mani. Ya, tapi karena air mani itu tidak najis, maka kita tidak najis. Jadi air mani itu tidak najis. Lalu kalau seandainya umpama orang tidur, dia berwudu tidur, dia tidur sambil duduk. Dia bangun, sholatnya ketika dia bangun dari tidur tadi, tidur sambil duduk, wudunya batal tidak? Tidak batal kan ya? Pernah kita bahas, kalau orang tidur berwudu kemudian dia tidur sambil duduk, lalu dia bangun dengan syarat yang kita pernah sebutkan, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya bertelentang atau berubah, bagaimana bayangnya selain duduk, maka wudunya batal. Nah, umpamanya ada orang tidur sambil duduk. Dia berwudu, tidur sambil duduk. Tiba-tiba dia mimpi basah, plak, keluar spermanya. Batal enggak wudunya? Enggak batal. Ya, enggak batal wudunya. Kenapa? Karena sperma itu hukumnya adalah suci. Cuman masalahnya walaupun wudunya enggak batal, tetap juga wajib mandi. Gimana itu? Ya. Kalau kencing yang keluar najis, ya mau sholat cuma berwudu saja. Tapi sperma yang keluar katanya nggak najis, tapi disuruh mandi. Wah, wudu nggak wajib tapi mandi. Saya pernah ditanya seperti itu ya. Kenapa Ustaz katanya? Katanya kencing yang keluar itu kencing najis. Tapi yang dibasuh itu cuma alat kelamin saja. Ya enggak? Tapi ketika sperma yang keluar, sperma tidak najis. Tapi yang dibasuh seluruh badan. Kenapa bisa begitu? Paham gak maksudnya? Kencing najis. Ketika kita buang air kecil, yang diwajibkan kepada kita cuma istinja saja. Tapi ketika sperma kita keluar, sperma tidak najis, air mani tidak najis. Tapi yang diwajibkan kepada kita adalah mandi seluruh badan. Gimana ya? Jadi saya juga bingung jawabnya apa. Tapi ada teman saya jawabnya logika-logikaan, akal-akalan, tapi pas. Apa dia bilang? Begini katanya. Sebenarnya tidak ada jawabannya ini. Dia cuma akal-akalan, tapi pas. Kenapa bisa begitu? Nah, dia bilang ini. Karena ketika kita kencing, yang terasa nikmat itu adalah pada saat kita kencing yang di bawah saja. Kita kencing, yang enak di bawah saja. Tapi ketika air mani keluar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki bergetar semuanya. Merasa nikmat enggak? Yang pernah menikah, kalau belum pernah menikah bingung ya. Ketika air mani itu keluar, la ilaha illallah, dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa nikmatnya. Tapi ketika orang buang air kecil, dia merasa nikmat. Ini aja enggak lagi sakit.
tapi ke sperma keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terasa nikmat. Nah, nikmat tadi itu mensyukurin nikmat itu keluar, maka disuruh untuk mandi. Oh, kata saya benar juga. Salah tapi benar, benar tapi benar. Ya, alhamdulillah seperti itu ya. Nah, nanti kita sambung lagi, insyaallah akan datang kelanjutan. Itu baru di alat kelamin depan laki-laki, alat kelamin depan perempuan, alat kelamin belakang itu masih banyak lagi masalahnya. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di 2 minggu akan datang tentang yang berkaitan masalah najis, suci dan halal. Semoga ada manfaat.